Selamat pagi pemirsa, kami awali program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api menghanguskan bangunan rumah seluas 240 meter persegi. Kebakaran rumah ini terjadi di Desa Guwo Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Api yang berkobar dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian rumah sehingga membuat warga pun panik. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Api baru bisa padam 2 jam kemudian. Seluruh bagian rumah seluas 240 meter persegi beserta isinya ludes terbakar. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah lokasi peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat. Seorang pelaku ini lompat ke saluran pembuangan air. Unit Reserse Narkoba Polsek Sunggal melakukan penggerebekan di Jalan Kelambir 5 Gang Tower. Penggerebekan ini dilakukan setelah mendapatkan laporan dari warga yang resah akan peredaran narkoba. Berbagai barang bukti ditemukan polisi, mulai dari alat isap sabu, uang hasil penjualan, serta beberapa paket sabu siap edar. Bahkan saat melakukan penggerebekan, polisi sempat mendapatkan perlawanan warga yang melempari polisi dengan batu. Saat menyisir di sekitar lokasi, polisi menemukan 2 orang pelaku narkoba yang lompat ke dalam saluran pembuangan air. 1 korban meninggal dunia dan 1 pelaku lainnya dalam keadaan terluka hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi pemirsa. Cia. Selamat pagi. Hari apa ini? Hari Sabtu. Weekend. Nampaknya kalau weekend berbeda ya, karena cukup banyak warga di sekitar tempat kita syuting ini. Kita live ini memang banyak yang olahraga. Olahraga bener, pada sehat ya, pada olahraga. Walaupun agak-agak belum terik-terik matahari banget ya, masih agak-agak sedikit mendung karena memang kemarin tuh hujan deras terus-terus ya. Nah kalau kita berbicara belum ada terik matahari, nah ini juga belum ada terik keputusan ya dari antara Golkar dan Gerindra mengenai Ridwan Kamil akan berlaga di mana nih, akan kontestasi di mana nih, di Jawa Barat atau di Jakarta? Kalau dari Golkar ini kan ada 2 surat tugas, Jakarta dan Jawa Barat. Tapi dari partai lainnya yang di dalam KIM seperti Gerindra dan juga PAN kabarnya mendorong Ridwan Kamil ini untuk ke Jakarta. Nah kita akan bahas nanti selengkapnya ya di sesi dialog. Tapi kita ke informasi selanjutnya dulu pemirsa. Viral di media sosial, kelompok remaja ini konvoy menggunakan senjata tajam di Jalan Wonosari Lor, Gang KB, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan pemuda terduga kelompok ala-ala gangster ini melakukan aksinya. Video ini sempat viral di media sosial di mana puluhan pemuda terduga kelompok ala-ala gangster ini menyerang sebuah permukiman dengan membawa senjata tajam di malam hari. Aksi vandalisme di Jalan Wonosari Lor, Gang KB, Surabaya ini sempat menjadi perhatian banyak warga karena gangster mulai menyerang permukiman warga. Dalam tempo 2 kali 24 jam, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya menangkap 1 tersangka yang merupakan ketua geng kelompok remaja tersebut berinisial F alias I dan masih ternyata berusia 16 tahun. Tersangka ditangkap di rumahnya di kawasan Dupak, Magarsari. Di rumah pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam berupa celurit panjang dan juga samurai. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. Warga Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung digegerkan dengan penemuan mayat seorang ibu dan anak yang mengambang di aliran sungai Citarum. Penemuan mayat seorang ibu dan anak kecil diketahui oleh warga pada Jumat kemarin. Warga ini langsung melaporkan penemuan 2 jasad tersebut kepada Polsek Marga Asih. Menurut polisi, dari pemeriksaan awal tidak ditemukan bekas penganiayaan di tubuh korban. Untuk memastikan penyebab kematian akan dilakukan otopsi. Selanjutnya 2 jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang perempuan di Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat ini ditemukan meninggal di dalam sumur di kamar mandi rumahnya. Proses evakuasi jasad korban bernama Yuni Rahmawati berlangsung sangat dramatis. Petugas harus masuk ke dalam sumur sedalam 5 meter dan berdiameter sekitar 1 meter. Sebelum ditemukan tidak bernyawa di dalam sumur, korban ini sempat beranjak ke kamar mandi. Tak lama kemudian, anak korban mendengar suara seperti benda jatuh ke dalam sumur. Saat dilihat bersama sang nenek, ternyata korban sudah berada di dalam sumur. Warga pun langsung melaporkan insiden itu ke petugas setempat. Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di persimpangan exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Kecelakaan yang terjadi di jalur Semarang-Solo melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor. Mobil berwarna merah ini berada di dekat lampu lalu lintas dengan kondisi yang ringsek parah pada bagian kiri depan dan belakang. 1 sepeda motor ini berada di kolong mobil tersebut dan sementara mobil box berada di belakangnya juga ringsek dengan kondisi terguling dan juga menabrak median jalan pembatas antara jalur utama dan juga akses masuk tol. Kecelakaan berawal ketika sebuah mobil box ini diduga mengalami gagal fungsi rem, kemudian membentur mobil berwarna merah dan juga sepeda yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, hujan deras sejak Jumat malam ini mengakibatkan sejumlah sungai di Kota Ambon, Maluku ini meluap. Akibatnya permukiman warga di sejumlah kawasan, terutama di kawasan Waiheru, Batu Merah Dalam, dan juga Bandara Patimura Ambon tergenang banjir. Banjir juga menerjang kawasan Perumnas Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Ambon sejak Kamis sore kemarin. Akses lalu lintas terendam banjir hingga membuat sejumlah kendaraan pun kesulitan saat menerobos genangan air. Selain akses jalan dan permukiman warga terendam banjir, sejumlah kawasan lereng gunung juga ikut terendam banjir. Bahkan sempat terjadi longsor akibat cuaca yang sangat buruk. Akibat longsor ini, beberapa rumah warga di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau ini juga terpaksa mengungsi. Pemirsa, ada video viral di media sosial di mana mobil kejar-kejaran di Jalan Raya MH Tamrin, Cikokol, Kota Tangerang. Di mana mobil Sigra berwarna hitam dengan kecepatan tinggi tiba-tiba memotong jalur sebelah kiri pengendara lain yang mengakibatkan kecelakaan sebuah mobil Honda Jazz berwarna orange dengan pengendara sepeda motor PXX berwarna putih. Inilah video amatir pengendara yang merekam sebuah mobil. Ini nampaknya ugal-ugalan serta memotong jalur sebelah kiri pengendara lain yang mengakibatkan sejumlah mobil, yakni mengakibatkan mobil Honda Jazz dan juga pengendara sepeda motor PCX. Ini kecelakaan tepatnya di Jalan MH Tamrin, Cikokol, Tangerang, Banten. Dalam video yang berdurasi 56 detik, pengendara mobil ingin melarikan diri. Hal tersebut membuat pengendara mobil lain memotong jalur untuk menghentikan mobil Sigra hitam tersebut. Adapun untuk saat ini pihak ketiga pengendara mobil, yakni Sigra berwarna hitam, mobil Honda Jazz berwarna oranye dan juga sepeda motor, ini sudah menyelesaikan kejadian tersebut secara kekeluargaan.
kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait seseorang nenek di Lampung ini yang dianiaya. Nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, seorang nenek di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, babak belur, ini diduga dianiaya seorang oknum bidan yang merupakan tetangganya sendiri. Penganiayaan tersebut dipicu karena korban menolak untuk menjual ayam kepada pelaku karena buru-buru akan pergi. Nenek bernama Runta berusia 66 tahun tersebut babak belur akibat dianiaya seorang oknum bidan berinisial Y. Korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala, leher, dan juga telinga hingga membuatnya harus dibawa ke rumah sakit setempat. Kejadian bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban untuk membeli ayam. Korban diketahui sehari-hari menjual ayam dan juga telur. Saat itu korban tidak melayani pelaku membeli ayam karena sedang buru-buru dan akan pergi. Merasa tidak dilayani oleh korban, pelaku tiba-tiba memukul korban di bagian telinga dan juga kepala sebelah kiri berkali-kali. Untuk informasi terbaru, langsung saja kami ajak pemirsa untuk bergabung bersama dengan Kapolres Lampung Tengah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi kejadian. Ada AKBP Andik Purnomo Sigit. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kapolres, sejauh ini sebenarnya memang di antara sang nenek dengan bidan ini memang sudah sering terjadi percecokan begitu ketika ada pemukulan ini sebelumnya mungkin? Baik, Mbak. Jadi nenek Runta ini memang bertetangga dengan sang bidan yang mungkin jaraknya hanya 100 meter. Jadi memang beberapa kali ada komunikasi antara nenek dan sang bidan, Mbak. Ya, apa yang menjadi pemicunya saat itu sang nenek akhirnya dipukul oleh sang bidan? Apakah karena tadi tidak melayani saat bidan mau membeli ayam atau gimana? Atau ada faktor lainnya, Pak? Kalau pada saat itu memang pada saat kejadian memang setelah nenek menolak melayani pembelian ayam sehingga terjadi pemukulan. Tapi setelah kita dalami memang ada faktor ekonomi. Jadi memang beberapa saat sebelum kejadian ada upaya daripada bidan untuk meminjam uang pada si nenek, tapi sang nenek tidak memberikan. Sekian, Mbak. Oke, nah Pak, itu kondisinya pada saat itu ia memukul pakai apa ya Pak ya, benda apa ya? Pada saat kejadian itu tepatnya ada di dapur korban. Jadi di saat korban sedang memasak rendang itu, jadi pakai kayu untuk menutup alat masaknya. Jadi alat masak di situ yang dipakai untuk memukul sang nenek berkali-kali. Baik. Pak Kapolres, adakah mungkin orang yang ada di lokasi kejadian yang mungkin berusaha untuk melerai begitu kejadian tersebut? Jadi kejadian itu masih pagi sekali, Mbak, masih seputar jam 6 pagi. Jadi pada saat kejadian itu nenek hanya sendirian di rumah. Kemudian memang tidak jauh kanan kiri masih ada rumah yang sempat mendengar, beberapa saksi mendengar dan melihat ada inisial FY, oknum bidan ini datang ke rumah korban sehingga terjadi peristiwa ini. Jadi ada kesesuaian keterangan dari saksi dan olah TKP kita di tempat tersebut, Mbak. Pak Kapolres, kondisi sang nenek sekarang seperti apa, Pak? Jadi pada saat kejadian memang sang nenek pada saat itu luka cukup serius, sehingga di kepala ada luka berdarah, kemudian di bawah telinga kiri, kemudian di leher belakang, kemudian pundak kiri juga lebam-lebam, sehingga sempat dirawat di Rumah Sakit Mitra Mulia. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik, sudah dirawat di rumah, di salah satu rumah anaknya di Timurjo. Jadi kondisi nenek sudah membaik dan sudah bisa untuk diajak komunikasi sehingga membuat perkara ini semakin jelas, Mbak. Pak Kapolres, nantinya
akan diproses secara hukum atau memang diselesaikan secara kekeluargaan? Baik, kami akan memeriksa atau memproses ini secara hukum. Jadi kami lengkapi alat-alat bukti, saksi dan lain-lain sehingga perkara ini jelas pelaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Demikian, Mbak. Dikenakan pasal berapa Pak Kapolres? Dan ancaman hukuman? Kita kenakan 351 yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Nanti bisa ditahan untuk sang pelaku yang akan kita kenakan, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit sudah memberikan informasinya kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali Pak, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi yang tentunya jangan Anda lewatkan, masih hangat untuk diperbincangkan ya. Akankah Ridwan Kamil ini bertarung dalam kontestasi pilkada di Jawa Barat atau di Jakarta? Kita hadirkan informasi selengkapnya dan juga perbincangannya saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, 3 pekan jelang bergulirnya Olimpiade Paris 2024, jersey mewah tim Indonesia untuk berlaga di pesta olahraga terakbar sedunia ini dirilis resmi di Nusantara Garden, The Dharma Wangsa, Jakarta pada Kamis siang kemarin. Prabowo Subianto bersama anaknya Didit Hedi Prasetyo tampak di pameran fotografi dalam rangka reveal jersey merah putih tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Kedatangan Prabowo disambut Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari dan Chef the Mission kontingen Indonesia Olimpiade Paris Anindya Novian Bakri. Jersey resmi tim Indonesia untuk kejuaraan olahraga terbesar di dunia di Paris, Prancis 3 minggu mendatang merupakan karya desainer kondang Didit Hedi Prasetyo, anak dari Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jersey mewah karya Didit ini didominasi warna merah dan putih jadi elemen utama, ditambah emblem burung Garuda di bagian dada sebelah kiri. Resmi dirilis Kamis kemarin. Jersey tim Indonesia untuk Olimpiade Paris ini memiliki beberapa model. Olimpiade untuk tim kita, tim Indonesia saya kira bagus sekali. Ya, selamat. Lihat desainnya seperti apa Pak? Menurut Pak Prabowo? Menurut saya bagus. Mungkin tidak objektif saya, tapi saya kira objektif juga sih, bagus sih. Ya. Dari dunia olahraga, kami hadirkan saatnya yang sedang panas-panasnya, sedang hangat-hangatnya dibahas juga mengenai Pilkada Jawa Barat, di mana nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini kembali menduduki posisi teratas klasemen sementara di bursa calon Gubernur Jawa Barat. Survei Tranyar Indikator Politik Indonesia, tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil. Kembali menduduki posisi teratas klasemen sementara di bursa calon gubernur Jabar. Survei Tranyar Indikator Politik Indonesia, tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2%. Bahkan saat indikator menempatkan simulasi dengan 12 nama, mantan gubernur Jabar itu masih unggul di antara bakal cagup lainnya. Peringkat kedua tetap Deddy Mulyadi, disusul Dede Yusuf, Bima Arya Sugiarto, dan Ono Surono. Selain itu, indikator juga melakukan simulasi 2 pasangan seperti Ridwan Kamil dipasangkan dengan Bima Arya dan UU Ruzanul Ulum. Seolah mengamini, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Partai Golkar MK Iswara mengatakan lebih percaya Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang Jakarta karena Ridwan Kamil memiliki popularitas sebanyak 90% lebih. Lantas akankah Ridwan Kamil bakal kembali berlaga di bumi Pasundan? Tim TV One mengabarkan.
Ya, kita akan membahas terkait Ridwan Kamil ini nanti akan berlaga di mana? Apakah di Jakarta atau justru kembali lagi di Jawa Barat? Kita akan hadirkan narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nyarwi. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Dan kita juga masih menunggu kedatangan Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dan juga kita masih menunggu nanti juga bergabungnya Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Saya mau ke Mas Nyarwi dulu. Mas Nyarwi, kalau melihat ya presentasi memang pasti di Jawa Barat Ridwan Kamil ini masih posisi teratas. Tapi kan dua surat tugas, satu ke Jakarta, satu ke Jawa Barat. Di Jakarta saat ini banyak pesaingnya nih, Anies Baswedan, Ahok, dan RK di posisi ketiga. Kalau dari sisi Mas Nyarwi, ini kemungkinan kemana sih? Saya kira begini ya, mungkin dugaan saya, kalau RK sendiri mungkin ditanya, itu maunya kemana gitu ya Mas ya? ya itu saya kira Jawa Barat lebih realistis kan. Top of mind 16 misalnya. Di beberapa data survei, ini kan top of mind memang selalu rendah rata-rata ya. Tapi di beberapa data survei, simulasi namanya kan bisa sampai perolehannya 50 lebih. Ya. Ada yang bahkan 55, 66 juga ada, bahkan ya tergantung ya simulasinya. Tapi kalau dilihat dari strategi Golkar juga ya, Golkar itu saya lihat ada peluang besar ya, itu cenderungnya di Jawa Barat. Tetapi kan juga saya kira Ridwan Kamil juga dibutuhkan juga ya oleh koalisi-koalisi yang lain, yang terutama koalisi Indonesia Maju kan, untuk bisa bertarung di DKI Jakarta kan gitu. Nah pertanyaannya kan apakah ini kepentingan satu partai saja atau kepentingan koalisinya kan gitu. Nah kalau kepentingannya bertemu semuanya itu nggak ada masalah kan gitu. Nah bedanya adalah kalau kepentingannya tidak ketemu kan gitu. Misalnya jangan-jangan gitu ya misalnya, dan kita tahu kan di Jawa Barat juga kan ada yang dari Gerindra juga, itu juga top of mind tadi Kang Deddy, itu kan Deddy Mulyadi, itu kan 11% top of mind, itu besar juga kan gitu. Belum lagi data tingkat elektabilitasnya dari beberapa simulasi juga cukup besar ya. Ada yang misalnya simulasinya ada yang sampai 30 sekian misalnya begitu. Nah, ini kan pertanyaannya apakah juga kan misalnya nanti siapa kandidat yang mendominasi untuk di Jawa Barat ya. Jadi ada beberapa kayak kita simak misalnya kayak indikator itu kan kemarin juga merilis kan kalau tanpa Ridwan Kamil ya Jawara Jawa Barat itu kan kira-kira Deddy Mulyadi kan gitu. Nah ini yang saya kira juga menjadi pertimbangan juga ya bagi Golkar gitu ya. Juga saya kira bagi Ridwan Kamil, pertanyaannya kalau di DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, apakah nanti bisa istilahnya bisa menang kan gitu. Dari beberapa data survei kan belum sepenuhnya masuk di peringkat kedua atau bahkan pertama kan gitu. Karena ada nama lainnya begitu. Ya ada nama lain. Jadi memang untuk pilkada ya Sira maupun Ratih, rata-rata semua daerah itu gitu ya. Ada jawara-jawaranya kan gitu, baik dia incumbent maupun non incumbent, petahana maupun di luar petahana. Biasanya ada big name ya, nama-nama yang sudah dikenal ya, yang berpengaruh. Ada yang pengaruhnya itu hanya pada wilayah tertentu, mungkin karena dia kepala daerah di kabupaten atau kota tertentu, masuk ke bursa provinsi sehingga dia tidak merata. Ada juga yang dia cukup merata tapi tidak terlalu kuat kan gitu. Nah, yang diuntungkan kan yang sudah dikenal lama seperti Pak Ridwan Kamil ini kan gitu. Belum lagi kalau kita lihat gaya Pak Ridwan Kamil dalam berkomunikasi gitu ya, itu atraktif ya, menarik perhatian gitu ya, dengan penggunaan media sosial yang luar biasa seperti itu. Nah ini yang saya kira memudahkan ya, maka top of mind maupun cukup besar gitu ya. Baik, kita langsung tanyakan juga ke Bang Doli. Bang Doli, kalau dari Golkar sendiri saat ini masih menunggu apa nih Bang Doli untuk menentukan bahwa Ridwan Kamil ini sudah firm akan berlaga di kontestasi Pilkada Jawa Barat atau masih akan ada yang perlu dicermati untuk kemungkinan di Jakarta? Ya, kami sebetulnya berusaha ya menunggu bahwa keputusan di daerah-daerah penting seperti Jakarta dan Jawa Barat ini sebaiknya memang harus kita berkomunikasi dengan teman-teman partai politik yang lain ya, termasuk khususnya Koalisi Indonesia Maju, karena di dua tempat ini kan Partai Golkar sebetulnya belum bisa mencalonkan sendiri ya, karena kami membutuhkan koalisi bersama partai politik
yang lain untuk mendukung calon tertentu nanti yang akan kita putuskan siapa, termasuk Ridwan Kamil di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Nah, itu yang kenapa sampai hari ini kami belum memutuskan, walaupun memang kan waktunya masih cukup lama ya, masih ada 1,5 bulan lagi sampai pada pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. Nah, sambil kita melihat kita cermati lagi perkembangan atau dinamika yang ada, karena sampai sejauh ini Ridwan Kamil kan 2 surat tugas yang kami berikan itu belum ada satupun yang kami cabut ya, baik itu di Jawa Barat maupun di Jakarta. Nah, walaupun saat ini kami menilai ya dari 2 surat tugas yang kami berikan itu, kalau kita evaluasi ya, peluang Ridwan Kamil untuk kembali menjabat sebagai gubernur itu lebih besar di Jawa Barat dibandingkan Jakarta ya, dan itu kita bisa lihat dari berbagai survei, termasuk survei yang barusan dirilis beberapa hari ini oleh Indikator ya, bahwa Ridwan Kamil tidak pernah bergeser dari posisi tertinggi elektabilitasnya dan dari semua jenis ya. Jadi mulai dari popularitas, kemudian kesukaan, kemudian elektabilitas ya. Bahkan approval ratingnya juga hampir 90%. Artinya itu bahwa masyarakat Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil menjadi gubernur untuk periode yang kedua. Nah, dibandingkan dengan hasil survei di Jakarta, terjadi banyak perubahan ya ketika nama-nama seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama muncul lagi disebut-sebut sebagai calon gubernur di Jakarta. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan kami juga ya. Nah, jadi walaupun sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga Golkar ya adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, yang dimana Koalisi Indonesia Maju itu kami punya pengalaman yang baik dan sudah teruji kemarin pada pemilu presiden. Kita bisa berhasil mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, tentu kita sudah sepaham sebisa mungkin kita merawat kebersamaan kita ini selama 5 tahun setidaknya, termasuk menghadapi event-event pilkada. Jadi dengan waktu yang masih relatif cukup, 1,5 bulan, tentu kita akan punya waktu ya untuk bisa memutuskan secara matang. Jadi 2 hal yang ingin kami jaga, tentu pertama adalah soal kemenangan, yang kedua adalah soal kebersamaan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Poinnya sudah kita tangkap, Bang Doli. Keberhasilan dalam Pilpres juga mau dilakukan di Pilkada begitu ya, oleh Kim. Tapi kalau melihat khusus Jawa Barat ini nampaknya agak unik begitu ya, karena nomor 1 itu dari Golkar, nomor 2 itu dari Gerindra. Tapi dari sisi Gerindra sendiri, apakah nanti kalau Golkar tetap firm akan mengusung Ridwan Kamil, Gerindra ini akan tetap ngikut atau justru menjadi kompetitor juga nantinya di Jawa Barat? Tapi tahan dulu ya Bang Habib ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, jadi kalau keputusan dari Kim ini sudah jelas belum nantinya akan siapa yang ditempatkan di Jawa Barat? Karena memang kan dengar-dengar ada dorongan dari Gerindra dan juga PAN agar RK ini di Jakarta saja. Tapi kalau Golkar kan bilang tadi belum ada keputusan karena melihat approval rating yang cukup tinggi, kemudian juga hasil survei yang cukup tinggi atas Ridwan Kamil di Jawa Barat. Bang Habib. Tentu kami mengacu kepada sikap Partai Golkar dan Pak Ridwan Kamil. Ya, Pak Ridwan Kamil kan orang yang bersangkutan dan Partai Golkar adalah partai yang bersangkutan. Karena Pak Ridwan Kamil adalah waketum Partai Golkar. Ya, kami menunggu dan saya pikir pasti akan banyak alternatif calon-calon yang lain ya. Kami sangat menghormati sikap politik yang akan ditentukan oleh Pak Ridwan Kamil maupun Partai Golkar. Nggak ada masalah ya. Jadi namanya koalisi, kita menghormati independensi masing-masing. Tapi kalau Habib ya,
Kalau misalkan akhirnya diputuskan bahwa Ridwan Kamil ini bertarung di Pilkada Jawa Barat, artinya untuk Gerindra sendiri akan tetap mendukung Ridwan Kamil atau memang sudah akhirnya pasti Deddy Mulyadi? Jadi akhirnya bertarung begitu di Pilkada Jawa Barat. Jadi kita lihat dinamikanya ya, Mbak ya. Di grassroots memang ada permintaan dari konstituen kami agar Pak Deddy Mulyadi bertarung ya, ikut kontestasi Pilgub Jawa Barat. Nah, saya melihat hasil survei indikator kemarin, Pak Ridwan Kamil paling tinggi, di tempat keduanya adalah Pak Deddy Mulyadi, tempat ketiga dan seterusnya jauh sekali di bawah kedua tokoh tersebut. Sehingga menurut saya ya, kalau toh tidak bisa di seluruh 34 provinsi, 500 sekian kabupaten kota kita tetap bersama-sama ya, atau di beberapa daerah misalnya kita harus bertarung ada 2 calon atau 3 calon, saya pikir yang akan terjadi adalah all TKN final ya, seperti di permainan bulu tangkis misalnya all Indonesian final ya, yang mana saja yang menang adalah orang yang kita sukai ya. Kita kalau nanti misalnya ya dalam situasi harus kedua orang tersebut sama-sama maju, kan dua-duanya TKN, kedua-duanya adalah pendukung Pak Prabowo, ya. Dan yang sangat mungkin menang adalah salah satu dari 2 orang tersebut. Jadi nggak ada beban ya bagi Kim, sebetulnya menurut saya nggak ada beban ya. Siapa saja yang menang ya, apakah Pak Ridwan Kamil, apakah Pak Deddy Mulyadi, yang menang adalah pendukungnya Pak Prabowo. Tapi mungkin nggak dipasangkan justru di Jawa Barat? Saya mungkin juga ya. Apakah dipasangkan juga? Ya, tetap mungkin saja. Ya, kita lihat nanti perkembangannya, dan pimpinan kami, ya, pimpinan partai-partai politik sedang membahas hal tersebut. Baik, kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau tadi dari Bang Habib bilang mungkin saja, bisa saja dipasangkan Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi. Kalau dari Golkar sendiri melihatnya? Iya, makanya saya kira kenapa kita belum cepat-cepat memutuskan ya. Jadi sisa waktu 1,5 bulan ini kita masih bisa melakukan berbagai simulasi ya, melakukan exercise mana peluang-peluang kemungkinan untuk memenuhi 2 hal tadi ya. Yang pertama kan tidak tentu siapa saja yang ingin bertanding, berkompetisi ya, pasti ingin menang. Jadi judul utamanya itu kan ada menghadap pilkada ini kan menang. Nah, yang kedua adalah kita menjaga kebersamaan kita. Kalau Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, untuk memenuhi prinsip 2 hal itu ya, berbagai kemungkinan kan masih, atau berbagai skenario bisa saja. Ya tadi pertama, kalau misalnya pada akhirnya masing-masing partai politik punya kalkulasi masing-masing sendiri ya, dari kepentingan Koalisi Indonesia Maju seperti yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman tadi, ya dua-duanya itu Koalisi Indonesia Maju. Nah, atau yang kedua bisa juga disandingkan, kan seperti itu. Atau ada kemungkinan-kemungkinan atau skenario yang lain. Nah, ini yang sekarang terus kami cermati ya, dari masing-masing partai politik, atau juga dalam pembicaraan bersama antara pimpinan partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Oke, Mas Nyarwi, ini kan kalau top of mind tetap Kang Emil begitu ya. Tadi kalau dari dua-duanya ini masih belum ada keputusan yang firm, apakah memang RK maju di Jawa Barat atau RK ke Jakarta, atau mungkin RK disandingkan dengan Kang Deddy nantinya begitu ya. Tapi kalau misalnya RK, kalau kita skemanya akan seperti apa? Kalau RK ke Jakarta atau RK tetap di Jawa Barat, nanti mungkinkah bersaing dengan Kang Deddy atau justru mungkin bersama? Ya, kalau bersama saya lihat sampai hari ini ya, kecenderungannya sebenarnya kecil ya. Oh, oke. Karena dua-duanya kan big name juga, basis sebaran yang berbeda juga ya. Dari tokoh partai yang menjadi daya tarik magnet masing-masing partai. Yang memungkinkan sebagai contoh untuk tadi dikatakan Bang Habib juga ya, bahwa dua-duanya ini kan juga dari partai yang mendukung Pak Prabowo. Jadi saya lihat ada kecenderungan. Ya, saya lihat untuk Jawa Barat, dan mungkin dugaan saya juga sama Banten gitu, itu pertandingan persahabatan nantinya sama pendukung partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi nggak akan masalah gitu. Peluangnya misalnya dengan nama-nama besar dari data survei itu
yang menonjol ya, karena partai-partai di luar Kim khusus Jawa Barat ya tidak punya tokoh-tokoh yang punya daya tarik yang kuat gitu ya. Termasuk saya lihat juga ada kecenderungan di Banten kan gitu. Nah jadi kecenderungan pertandingan persahabatan itu terjadi dalam pilkada Jawa Barat ya, maupun ada kemungkinan di Banten gitu ya, untuk pilgub ya, pilihan gubernur di Jawa Barat maupun Banten. Karena dari perkembangan data survei kira-kira dari teman-teman kan kita lihat arahnya seperti itu ya, Ridwan Kamil masih dominan, tapi menyusul di belakangnya juga Kang Deddy kan gitu. Kang Deddy Yusuf. Betul. Kemudian kemarin kita dengar di Banten kan juga sudah dideklarasikan gitu ya. Tapi kan ada juga tokoh-tokoh Golkar juga di Banten juga yang berpengaruh kan gitu. Nah saya kira juga ini menarik ya. Kira-kira bedanya apa ya pilkada yang didominasi pertandingan persahabatan para pendukung TKN ini Pak Prabowo Gibran gitu, dengan yang melibatkan yang di luar pendukung ini menarik juga Ratih Sira ya. Nah tapi Mas Nyarwi, kalau misalnya kita melihat ya, kalau di Jawa Barat itu sebenarnya memang kulturnya itu petahana memang sangat-sangat mendominasi, hampir mirip dengan Jakarta, atau bisa saja sosok baru yang memang sangat dikenal juga bisa saja gitu leading? Saya kira Jawa Barat itu dinamikanya luar biasa ya. Kalau kita lihat sebelumnya ya, misalnya kan ada beberapa nama-nama juga ya yang pilgub sebelumnya itu kan diwarnai banyak tokoh ya. Pak Ridwan Kamil ini salah satunya ya. Di luar itu kan ada namanya dulu TB Hasanuddin juga ya, dengan Pak Anton, kemudian ada juga Pak Deddy Mizwar gitu ya, dengan itu dari Demokrat ya waktu itu, kemudian dengan PKS juga ya. Kemudian juga ada beberapa tokoh yang lain, kalau nggak salah 4 ya pasangan di situ. Nah di situ waktu itu saya lihat kan berbeda dengan sekarang. Memang ada tokoh yang incumbent ya, seperti Pak Ridwan Kamil wali kota Bandung kan gitu, tapi kan naik kelas kan gitu. Tapi wakil wali kota seperti Pak Ahmad Saiku Bekasi itu kan juga gagal kan untuk di pilgub bursa sebelumnya ya, yang presiden PKS sebelumnya ya. Nah maksud saya untuk katakanlah tidak ada jaminan juga sesungguhnya seperti Pak Deddy Mizwar ya misalnya yang sebelumnya itu Demokrat, itu kemudian memenangkan. Tetapi beda saya kira dengan Pak Ridwan Kamil ini. Karena apa? Karena tidak hanya kemampuannya dalam salah satunya ya keunggulan, keunikan ya dalam mengelola pemerintahan, tapi juga kemampuan komunikasinya ini luar biasa. Sehingga expose-nya kan besar sekali gitu, daya tariknya juga kuat. Nah, saya lihat beberapa tokoh petahana yang lain kan ini yang disebut dengan permanent campaign ya, kampanye permanen. Jadi kalau ketika dia berkuasa gitu ya, tapi sekaligus dia bisa menjalankan komunikasi politiknya sekaligus bagian dari kampanye yang permanen, sehingga masyarakat itu terus berinteraksi, terus punya daya tarik dia di tengah masyarakat. Magnetnya masih ada lah ya? Masih ada. Nah Kang Deddy ini kan sebenarnya pernah jadi bupati kan, tapi setelah pernah DPR juga. Tapi saya lihat kan upaya untuk misalnya terus ya berinteraksi, terakhir melalui podcast. Ada kan di beberapa data survei yang dirilis teman-teman gitu ya. Kalau tanya Kang Deddy, itu salah satunya adalah media apa yang paling ini kan podcast ya, YouTube, sosial media juga, terutama itu ya. Nah jadi saya kira expose ya atau interaksi juga ya dari para tokoh ini penting. Tidak semua tokoh petahana itu mampu melakukan itu juga. Tapi nanti saya mau ke Mas Nyarwi lagi sebelum ke Bang Doli dan juga Bang Habib. Kalau Mas Nyarwi melihat nama-nama lainnya selain juga Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, ada Dede Yusuf, ada Ilham Habibie, bahkan juga ada Susi Pujiastuti. Seperti apa nanti, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Mas Nyarwi sedikit, Mas. Kalau mencermati nama-nama lainnya begitu, selain RK dan juga Kang Deddy, ini kira-kira masih cukup potensial nggak sih mereka? Misalnya seperti nama Dede Yusuf, kemudian juga Ilham Habibie, dan juga mungkin Ibu Susi Pujiastuti. Iya, kalau dikatakan nama-nama itu nama populer ya, itu kan memang juga populer ya sebenarnya. Tokoh nasional ya, Bu Susi, kemudian Pak Ilham Habibie juga ya. Tetapi kan tadi ini pertanyaannya kan yang paling dasar untuk menguji seberapa kuat gitu ya peluangnya, itu kan di top of mind sebenarnya. Di top of mind kan dari beberapa data survei masih rendah kan yang dirilis teman-teman.
Jadi saya kira itu tergantung kemampuan ini penetrasi dan sosialisasi ya, dan juga tim saya kira. Itu satu. Yang kedua adalah sejauh mana daya tarik ya para tokoh-tokoh baru ini di mata sebagai tokoh alternatif ya, di mata pemilih Jawa Barat gitu. Nah kalau misalnya dia benar-benar sangat menarik, biasanya itu kan terjadi pertumbuhan elektabilitas. Nah saya melihat sampai hari ini para tokoh baru itu belum sepenuhnya kelihatan kuat gitu ya daya tariknya, kecuali memang katakanlah mampu menunjukkan dirinya dan bisa dikenal atau katakanlah direkognisi ya oleh masyarakat pemilih Jawa Barat sebagai tokoh alternatif. Nah saya lihat kan prestasi Pak Ridwan Kamil yang muncul di berbagai narasi ini kan banyak positifnya daripada negatifnya kan gitu, sehingga dan sayangnya juga di Indonesia itu rata-rata negatif campaign atau taking campaign itu nggak laku gitu ya. Jadi kalau orang mengkritik itu bukan kemudian dapat apresiasi positif gitu ya, malah bisa sebaliknya kan gitu. Jadi saya lihat ini juga dilema yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh baru ya di luar big name tadi, nama besar ya, Pak Ridwan Kamil maupun Kang Deddy Mulyadi kan gitu. Nah makanya itu kemampuan tokoh-tokoh alternatif saat ini sedang diuji untuk Jawa Barat gitu loh. Kenapa? Karena di tengah nama besar petahana juga ya yang sangat kuat populer, di tengah juga sosok Deddy Mulyadi juga gitu ya yang juga menyusul di belakangnya. Itu saya kira butuh ruang yang luar biasa kompetitif ya untuk bisa masuk ya di level baik tingkat popularitasnya maupun elektabilitasnya. Dan dengan waktu yang pendek ya itu seandainya berhasil itu ya butuh kerja keras kan gitu. Tapi memang bisa ajaib juga kalau misalnya nama-nama ini misalnya punya daya angkat elektabilitas yang kuat, kecuali misalnya ada hal-hal yang mungkin ya di mata masyarakat pemilih itu merasa kurang puas atau tidak terlalu ini dengan Pak Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi, kecuali itu. Tapi sentimen-sentimen itu saya lihat sampai hari ini kan rendah kecil ya. Gitu. Jadi peluangnya ini tentu para tokoh-tokoh baru kalau mau naik kelas gitu ya untuk pilkada Jawa Barat baik popularitas maupun elektabilitas, dia memang harus luar biasa ekstra kerja keras. Harus ekstra kerja keras ya. Baik. Kita ke Bang Doli. Bang Doli, kalau utak-atik nama meski saat ini belum diputuskan RK akan bertarung di Jawa Barat atau di Jakarta, tapi paling tidak untuk melengkapi sudah ada utak-atik nama juga untuk pasangan dari RK ini baik di Jawa Barat maupun di Jakarta? Belum ya, karena biasanya kalau bicara tentang pasangan itu kan sudah kita putuskan dulu siapa calon kepala daerahnya, itu akan lebih mudah gitu. Nah, bagaimana kita bisa menetapkan siapa calon wakil gubernurnya kalau calon gubernurnya saya belum kita putuskan ya. Dan saya mau menegaskan kembali bahwa satu, memang kita belum ada keputusan yang final ya, karena memang kan putusan final itu nanti pada saat ketika kita mau daftar ke KPU tanggal 27 sampai 29 Agustus. Jadi sampai di sana tentu kita masih terbuka semua peluang ya. Nah, tetapi kalau ditanya per hari ini, kami memandang idealnya, Golkar memandang idealnya Ridwan Kamil itu dicalonkan di Jawa Barat. Nah, soal nanti pasangannya siapa, nah ini tadi saya kira sambil kita berkomunikasi terus dengan teman-teman partai politik yang lain, ya khususnya teman-teman Koalisi Indonesia Maju, tentu nanti akan sambil ketemu ya siapa akan berapa alternatif nama-nama yang mungkin nanti bisa bersama-sama dipasangkan baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur baik di Jawa Barat maupun di Jakarta dan juga bersama di tempat-tempat yang lain. Jadi perlu diingat sebetulnya kerjasama ini kan jangan dilihat hanya fokus di Jawa Barat dan Jakarta saja, tetapi juga masih ada 35 provinsi yang lain dan ada 508 kabupaten kota yang tentu sampai sejauh ini kita terus bicara membangun atau menjalin kerjasama dengan partai-partai politik lain, terutama dengan teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Baik, Bang Habib, kalau RK di Jawa Barat, lantas di Jakarta siapa nih dari Kimnya? Karena kan nama-nama lain kan cukup menjadi lawan yang tangguh nantinya untuk siapapun dari Kim yang ditempatkan di Jakarta. Di Jakarta dengan di Jawa Barat. Kalau tadi disampaikan Bung Nyarwi, kalau Jawa Barat itu susah muncul tokoh baru karena memang geografisnya yang sangat luas, ya. Persebaran penduduknya juga luas sekali, infrastrukturnya juga tidak merata. Nah, kalau Jakarta, sejarah membuktikan tidak akan sulit menemukan tokoh-tokoh baru. Bahkan di tiga pilkada terakhir zaman reformasi ini, yang menang itu tokoh-tokoh baru, yang munculnya last minute, ya. Kayak Pak Jokowi itu kan tokoh yang muncul last minute. Lalu Pak Anies Baswedan juga tokoh yang muncul last minute. Bisa langsung start, popularitas langsung melonjak, elektabilitas apalagi. Karena memang Jakarta ini kan infrastruktur fisik, kemudian infrastruktur media mainstream, infrastruktur media sosialnya bagus banget. Dalam hitungan hari, ya, seorang yang belum bersosialisasi bisa segera bersosialisasi di hampir seluruh wilayah Jakarta. Apalagi dengan zaman sekarang, zaman media sosial, cepat sekali. Jadi kita nggak perlu khawatir juga, ya. Nah, yang dilakukan oleh petinggi-petinggi kami, Koalisi Indonesia Maju adalah mencari, ya, kemungkinan yang terbaik, ya, untuk seluruh wilayah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang prioritas ini. Baik, terakhir Mas Nyarwi mungkin melengkapi saja dua narasumber lainnya. Ya, saya kira dinamika ya pilkada ya yang ada saat ini khususnya dari Koalisi Indonesia Maju ya, itu menarik ya. Kenapa? Karena diuntungkan dengan adanya khususnya Jawa Barat ya, termasuk diuntungkan ada nama-nama yang cukup potensial ya, gitu. Tetapi juga ya, ini juga menjadi ujian, bisa positif bisa negatif. Ujian artinya gini, ada kemungkinan ya. Gerindra khususnya. Kalau bicara Koalisi Indonesia Maju kan motornya dua sebenarnya, dari partai yang lebih besar kursinya, Gerindra sama Golkar kan gitu. Nah, itu apakah akan pisah jalan kemudian melakukan pertandingan persahabatan gitu kan? Ya kan? Atau juga kemudian tergoda kemudian lebih dari itu kan? Benar-benar bertanding gitu ya, untuk memenangkan, membangun basis wilayahnya masing-masing di area pilkada itu. Karena kan kita tahu biasanya kan pilkada itu sarana untuk melahirkan tokoh juga. Kemudian sarana juga kemudian kedepannya membangun basis juga, baik untuk pileg bahkan bisa untuk pilpres juga kan gitu. Jadi ini memang katakanlah belum bisa kita lihat ya dinamikanya, tetapi saya lihat beberapa nama-nama khususnya yang dimiliki oleh barisan Koalisi Indonesia Maju itu memang potensial ya akan katakanlah menjadi kompetisi satu sama lain gitu. Nah, pisah jalan itu sangat besar gitu, dan kita udah lihat ya, paling enggak dari nama partai-partai yang dimunculkan, misalnya di Banten itu kan Gerindra paling leading kan kira-kira gitu, Golkar agak ketinggalan, artinya belum ikut gitulah, kira-kira gitu. Ini dari partainya ya, kemudian Bekasi juga begitu kita lihat juga. Nah, tetapi kan ini semua masih belum fix ya. Iya, sama-sama kita nantikan berarti ya Mas Nyarwi ya. Apakah ada pertandingan persahabatan atau enggak ya? Nah itu apakah ada pertandingan persahabatan atau tidak. Bang Doli terima kasih, Bang Habib terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih. Semuanya. Kita lanjutkan di lain kesempatan ya, karena masih beberapa bulan lagi ya. Pemirsa, kami segera kembali dengan informasi mengenai pembongkaran lapak PKL di area Puncak. Usai jeda. Pemirsa, 24 Juni lalu pembongkaran lapak PKL di area Puncak telah dilakukan. Alasan pembongkaran dilakukan untuk penertiban dan juga relokasi. Selain itu juga untuk mengurangi kemacetan yang terjadi. Ratusan lapak pedagang di jalur Puncak Kabupaten Bogor ini telah dibongkar dan kini rata dengan tanah. Lapak pedagang dibongkar dari daerah Taman Safari hingga Gantole atau di sekitar Gunung Mas. Total ada sekitar 300 bangunan lapak pedagang yang dibongkar pada akhir Juni lalu. Pembongkaran ini merupakan tahap yang pertama. Pemirsa, momen libur sekolah selain kereta api jarak jauh, lonjakan penumpang juga terjadi pada kereta rel listrik atau komuter lain
rute Yogyakarta-Solo di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Lonjakan kepadatan penumpang kereta listrik atau KRL kembali terjadi di Stasiun Yogyakarta, relasi Yogyakarta-Solo pada momen libur sekolah tahun ini. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta, ribuan penumpang KRL setiap harinya terus memadati Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sebagian besar penumpang mengaku hendak melakukan perjalanan wisata maupun mengisi liburan panjang. Di momen libur sekolah ini, KAI Komuter Daob 6 Yogyakarta menambah 6 perjalanan tambahan untuk komuter lain Yogyakarta Palur Solo. Dengan tambahan tersebut, setiap harinya komuter lain Jogja Solo menjadi 30 perjalanan. Ya, memang saat ini juga masih liburan anak sekolah ya. Biasanya jalur-jalur atau tempat wisata ini cukup padat begitu ya. Bagaimana kondisi pagi hari ini di wilayah Puncak Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Sekar Wanda. Sekar Wanda, silakan informasi langsung dari sana. Ya, Syira, Kamarati, dan juga pemirsa, kini saya mengabarkan langsung dari kilometer 47 Tol Gadok yang berada di Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan jalur mengarah pintu keluar Tol Gadok dan terpantau situasi terkini terjadi kepadatan lalu lintas di mana kendaraan sudah memenuhi jalur tol ini sejak pagi hari tadi, dan memang kepadatan lalu lintas ini sudah terpantau ini sudah sejak 1 atau 2 jam yang lalu. Nah, pemirsa, memang di akhir pekan ini dari pihak Satlantas Polres Bogor sebelumnya ini sudah menghimbau bahwasanya di akhir pekan ini, tepatnya dari hari Jumat yaitu tanggal 5, 6, dan juga 7 ini akan dilaksanakannya rekayasa lalu lintas yang dihimbau melalui sosial media Satlantas Polres Bogor, di mana untuk hari ini akan diberlakukan one way ataupun satu arah di jam 7.30 hingga 11.30 untuk ke arah atas. Sedangkan untuk one way ke arah bawah ini dimulai 1 jam kemudian, tepatnya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya one way saja, ini juga ada sistem penerapan buka tutup yang akan dimulai pada pukul 8 hingga 12 siang nanti, dan ini dibuka hanya untuk satu arah ke jalur arah puncak saja, sedangkan untuk jalur ke bawah ini akan ditutup, dan pada pukul 1 siang hingga 4 sore nanti juga akan dibuka satu jalur untuk ke arah ke bawah. Namun pemirsa, memang rekayasa lalu lintas ini terbilang kondisional sehingga ini dapat berubah tergantung terhadap situasi dan juga kondisi lalu lintas yang berada di Jalan Raya Puncak Cianjur ini. Dan para pemirsa ini diharapkan untuk memperhatikan adanya rekayasa lalu lintas yang sudah dihimbau dari Satlantas Polres Bogor. Untuk sementara, Syira, Kamarati, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya Sekar Wanda langsung dari jalur puncak yang saat ini sudah padat sekali, macet. Untuk itu, usai sudah kebersamaan kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi, mewakili kru bertugas saya Syira Safira. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan happy weekend.